Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiratno dalam program Ngobrol Politik edisi Senin 5 Mei 2025. Tentu di tanggal yang cantik ini kita juga sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Jauh-jauh kedatangannya dari Morowali. Ada sosok Bapak Herdianto Marsuki selaku Ketua DPRD Morowali, dan izinkan saya di sore hari ini kita akan membahas lebih lanjut bersama beliau bagaimana kemudian akan memimpin dan juga sudah memimpin, dan kemudian apa saja program-program yang mungkin akan dilaksanakan untuk memajukan Morowali lebih maju lagi. Dan juga kononnya ada informasi terbaru bahwa beliau bahkan sempat tinggal di kos. Nah, Tribuners, itu mungkin yang akan memulai perbincangan kita di sore hari ini. Lantas izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar Pak Herdi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Dalam rangka apa, Pak? Kalau boleh tahu. Kemarin kita dalam rangka perjalanan BIMTEK ke Jakarta. Oke. Kemudian setelah itu mendapat informasi ada kegiatan reunian di Makassar, IKPMI. Oke. Sehingga disempatkan untuk singgah di Makassar. Oke, dan terima kasih Pak sudah berkenan untuk kita diskusi singkat mungkin Pak istilahnya Pak, dan juga lebih mengenal sosok Pak Herdi selaku Ketua DPRD Morowali. Dan tentunya seperti yang Vio sampaikan bahwa di awal kita mendapat informasi bahwa Pak Herdi ini bahkan sudah menjadi anggota DPRD, sudah menjabat begitu Pak ya, terpilih, tapi hidupnya begitu sederhana Pak. Mungkin boleh disampaikan kepada kita nih sebagai perkenalan, kesederhanaan itu motifnya karena apa Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Perjalanan bukan hanya sekedar perjalanan politik, tapi perjalanan hidup mungkin ya. Oke. Mendalam seperti ini Pak. Terkait saya secara pribadi, saya memang orang asli Morowali, lahir di wilayah terpencil di Kabupaten Morowali, yang mana dulu saya lahir ini masih masuk wilayah Kabupaten Poso. Nanti tahun 2009, 2007 otonomi baru Morowali Mekar dari Kabupaten Poso. Nah, jadi Kabupaten Morowali. Yang tadinya Kabupaten Poso menjadi Kabupaten Morowali. Kemudian dalam perjalanan hidup ini saya lahir di Kabupaten Morowali, tepatnya di daerah Kecamatan Bungku Selatan, wilayah Kepulauan Morowali. Kemudian di tahun 92 saya tamat SD, orang tua menyekolahkan saya di Makassar. Menyekolahkan saya di Makassar, tepatnya di pesantren Pondok Madinah selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian setelah itu lanjut sekolah lagi, kuliah di UMI, Universitas Muslim Indonesia. Ya, termasuk lama. Masuk 98, keluar 2006, 8 tahun kuliah. Tak masalah Pak ya? Ya, tidak masalah. Kebetulan saya cerita juga tadi dengan senior, kebetulan di Tribun ini 2003, Iya. saya KKN-nya di kampung beliau, di Atas Salo, Kecamatan Marang, Pangkep. Kecamatan Marang, Pangkep. Dalam perjalanan itu saya belum selesai, saya belum sarjana, tapi mata kuliah sudah selesai karena saya KKN 2003, saya wisuda 2006. Jadi dalam range waktu 2003 ke 2006 itu saya sudah mulai berpikir untuk bekerja. Bekerja, sehingga pada waktu itu saya memilih pekerjaan yang tidak biasanya dilakukan oleh teman-teman sarjana. Seperti apa itu Pak? Saya kerja barang bekas di Makassar pada waktu itu, kerja bekas, bertempat di BTP. Kemudian setelah dalam proses perjalanannya 2005 saya bangun rumah di BTP. Jadi kalau bicara bahwa anggota DPR dari kos-kosan menuju pucuk pimpinan, sebenarnya ada cerita sebelum itu. Ada cerita sebelum itu bahwa saya ada rumah di BTP, ada rumah di Makassar, lewat pekerjaan barang bekas. Jadi saya kerja barang bekas mulai sejak 2003, 2005 saya bangun rumah, 2005 sampai 2013. 2013 perkembangan Morowali yang setelah mekar dari Kabupaten Poso, sehingga itu salah satu yang membuat saya ingin kembali ke
Morowali. Kemudian dengan basic pengalaman studi yang dari pesantren, saya juga berpikir bahwa salah satu kutipan dalil khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesama manusia. Saya pikir saya memilih jalur politik ini bukan hal yang keliru juga. Baik. Sehingga saya balik ke sana kemudian menentukan pilihan untuk masuk ke dunia politik. Berarti masuk dunia politik ini di tahun berapa nih Pak? Tahun 2013. 2013, oke. Tahun 2013. Ketika sudah di Morowali? Ya, ketika sudah di Morowali. Selama di Makassar ini aktif usaha, ikut organisasi. Ya, PMI, Ansor, di gerbong NU lah. Baik, baik. Ya. Nah, kemudian sampai ke Morowali, masuk ke politik. Dan di situ juga ceritanya panjang juga. Karena saya latar belakang NU, saya cari partai politik yang kira-kira ada berbau-bau NU-an. Baik. Masuk ke PKB mungkin karena teman-teman PKB di sana belum kenal kita, sehingga mereka menolak kita karena kita beraktivitasnya di Makassar. Nah, singkat cerita dari itu, akhirnya saya berada di Partai Nasdem sejak 2013. Oh, oke. Ikut kontestasi di 2014. Singkat cerita, sebenarnya saya tidak terpilih. Saya tidak terpilih. Pelantikan pemilihan tahun 2014, bulan 4. Di bulan 8 pelantikan reguler anggota DPR, saya tidak dilantik karena saya tidak terpilih pada waktu itu. Tapi salah satu juga yang memberanikan diri saya untuk bertarung, kalaupun saya tidak terpilih di gelombang pertama, saya pasti akan dilantik di gelombang kedua. Karena pada waktu itu ada isu pemekaran Morowali lagi, menjadi 2 kabupaten, Morowali dan Morowali Utara. Baik. Dan hitungan saya itu betul. Di 2014 pelantikan reguler 2004 bulan 8 2014 saya belum dilantik. Nanti setelah pemekaran Morowali Utara, anggota DPR Morowali pada waktu itu 30 kursi, tinggal di Morowali 15 kursi, kembali ke Morowali Utara 15 kursi juga, ya. Dengan menghitung jumlah penduduk, kuota masing-masing kabupaten ini menjadi 25 kursi. Sehingga setiap kabupaten ini, Morowali dan Morowali Utara, kekurangan 10-10. Baik. Dari kekurangan itu setelah menghitung berdasarkan PKPU, peraturan KPU, saya salah satu orang yang dilantik di bulan 12 2014. Jadi range waktunya itu ada 4 bulan jeda. Yang reguler dilantik bulan 8, kami yang penambahan ini dilantiknya di bulan 12 2014. Oke. Kemudian setelah itu, ya, karena kita beraktivitasnya sebelumnya di Makassar, pulang di Morowali bertarung, tinggal di Morowali, ya pilihannya kos. Nah, jadi mungkin cerita kos-kosan itu ya disitulah awal cerita kos-kosan, dan mulai kita ngekos, mulai sejak dilantik itu. Sejak tahun 2014 itu, Pak? Sejak 2014. Oke, sampai sekarang. Tapi mungkin setelah terpilih menjadi ketua DPRD, ada rumah jabatan atau gimana nih, Pak? Mungkin ceritanya. Jadi satu periode 5 tahun itu kos. Oke. Kemudian masuk periode kedua, karena tamu sudah semakin banyak, kosnya ditambah lagi. Yang tadinya cuma satu petak, jadi 2 petak, karena tamunya sudah semakin banyak. Tapi tetap kos? Masih tetap kos. Nah, ini menjadi pertanyaan nih, Pak. Kenapa? Maksudnya kalau kita punya jabatan biasanya tuh, Pak, ya, kita mau yang terbaik juga untuk bagaimana tamu-tamu kita datang atau juga bertamu begitu. Pastinya kita memikirkan, oh kayaknya saya butuh rumah mungkin gitu sebutannya. Tapi kenapa Pak Herdy kemudian masih memutuskan untuk ngekos? Ya, kemampuannya cuma di situ. Oke. Kemampuannya cuma cukup untuk ngekos. Karena dengan nilai sewa rumah, kemudian intensitas tamu, dengan standar gaji, Morowali dulu tidak seperti hari ini. Di 2014 itu PAD Morowali itu 80 sampai 120 miliar. Sehingga kemampuan keuangan daerah pada waktu itu masih kategori rendah. Baik. Gaji anggota DPR itu cuma 11 juta. Sedangkan biaya sewa rumah? Biaya sewa rumah tambah biaya hidup. Iya. Mau berhidup mewah bagaimana? Memang kemampuannya cuma
cuma segitu. Ya, Tapi mungkin maksudnya dari segi personal juga Pak Herdy adalah sosok yang sederhana juga Pak. Jadi maksudnya tidak muluk-muluk mau memaksakan kehendak begitu Pak ya? Iya memang keadaannya begitu, yang mau gimana lagi. Iya, ya. Tapi pernah nggak Pak Herdy mungkin bercita-cita, apakah memang sudah dari dulu bercita-cita akan menjadi perwakilan rakyat begitu? Atau mungkin karena tadi pelajaran hidup juga akhirnya memutuskan untuk ikut kontestasi untuk menjadi perwakilan Sebenarnya rakyat? untuk jadi wakil rakyat yang kontes secara resmi Iya. berlembaga di DPR ini sebenarnya tidak juga. Cuma semangatnya itu tadi, semangatnya Khairunas Ampahulinas. Baik. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi sesama manusia. Sehingga dalam proses perjalanan hidup ini saya lihat ruangnya di sini. Saya biasa sering sampaikan sama teman-teman, baik itu konstituen maupun teman-teman diskusi. Iya. Saya punya hitung-hitungan begini. Kalau saya berusaha di luar, tidak lewat DPR, anggaplah saya punya modal usaha 500 juta. Baik, ya. Karena saya orang alumni ekonomi, UMI, sehingga selalu pendekatan hitung-hitungannya di sini. 500 juta. 500 juta kalau saya buat usaha, beruntung usaha itu bisa mendapatkan hasil taruhlah misalnya 30%. 30% dari 500 juta berarti sekitar 150 juta. Iya, 150 juta. 150 juta. 150 juta, kemudian kalau kita mengacu pada ketentuan agama, zakat malnya 2,5%. Berarti kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang hanya disebatas di situ. Iya. Itu pendekatan hitungannya. Tapi kalau kita pada jalur politik, saya biayai diri sebanyak biaya itu misalnya, tanpa saya harus menuntut untuk kembali, tapi paling tidak saya sudah menjadi modal saya lolos jadi anggota DPR. Nilai itu bisa lebih dari itu, saya bisa berbuat baik kepada orang. Artinya bukan uangnya saya, bukan uang yang dibagikan kepada masyarakat, tapi paling tidak dengan nilai itu bisa memberi manfaat kepada masyarakat banyak orang. Yeah. Hitungannya seperti itu. Baik. Dan dengan pendekatan itu, dengan niat itu, sehingga setelah itu berjalan, ya selesai sudah. Selesai, hanya begitu. Tidak ada pikiran yang terlalu berlebihan. Masa sih anggota DPR kos-kosan, masa sih anggota DPR begini. Dan memang sudah pilihannya begitu. Baik. Jadi maksudnya tidak perlu mendengar apa yang dikomentari orang begitu Pak ya. Tapi memang disesuaikan saja dengan, sekali lagi tadi pada saat di 2014 mungkin PAD-nya mungkin masih rendah juga untuk di Morowali. Nah, terus mungkin untuk sekarang ini Pak, 10 tahun atau 2 periode Pak Herdy di DPRD, bagaimana perkembangan Morowali? Alhamdulillah dalam proses perjalanan Morowali ini dengan perubahan kebijakan nasional di tahun 2012 ya. Karena pada waktu itu memang saya masuk di 2014, 2012 sebelum itu sudah ada kebijakan bahwa terkait sektor pertambangan tidak boleh lagi gelondongan yang dikirim ke luar negeri, diekspor. Harus berbentuk minimal barang setengah jadi. Sehingga dengan kebijakan regulasi pusat itu, alhamdulillah saya terpilih 2014, 2015 ada kawasan di daerah ini yang diresmikan langsung oleh Presiden pada waktu itu, yang masih zaman Pak Jokowi, turun ke Morowali untuk meresmikan itu, sehingga itulah yang menjadi titik awal potensi pendapatan daerah di Kabupaten Morowali semakin meningkat. Di tahun 2015 bertahap naik sampai 2000. Sampai sekarang bertahap berangsur naik, yang mana potensi-potensi itu langsung dijelaskan ke potensi itu. Baik, iya. Alhamdulillah kita dapat potensi pendapatan daerah dari sektor IMB, kalau dulu masih IMB sekarang menjadi PBG, izin mendirikan bangunan karena itu menjadi kewenangan daerah. Kemudian kita dapat potensi pendapatan daerah dari sektor galian C, karena pasti link clearing lahan pastikan butuh ditimbun, diperbaiki, pasti itu galian C. Kemudian dengan dibuatnya industri di sana, pabrik di situ juga membutuhkan tenaga pembangkit berdaya besar, sehingga juga kita di situ mendapatkan potensi PPJ, pajak penerangan jalan.
Dan alhamdulillah dalam proses perjuangan pemerintah daerah Kabupaten Morowali yang tadinya di sana juga sempat jadi polemik terkait tenaga kerja asing, yang mana tenaga kerja asing ini bekerja di Kabupaten Morowali, tapi izin perpanjangan tinggalnya ini itu diambil oleh daerah Tangerang, DKI dan sekitarnya. Dalam proses perjuangan teman-teman di pemerintah daerah termasuk kami di DPR, sehingga itu bisa kita tarik ke Morowali menjadi potensi pendapatan Morowali dari daerah, sisi IMTA, izin perpanjangan tenaga kerja asing. Dan alhamdulillah dari kurang lebih 100 miliar pendapatan di tahun itu, hari ini alhamdulillah kurang lebih 1 triliun. Oke. Jadi untuk dalam 10 tahun masa jabatan Pak Herdy nih, kita sebutnya ada perubahan untuk Morowali semakin meningkat dari segi pendapatan, kemudian potensi-potensi yang ada itu butuh waktu berapa lama Pak sebenarnya? Dalam range kurun waktu itu, signifikannya kenaikan potensi pendapatan daerah itu mulai dari tahun 2019, 2000 sempat tapi, COVID tuh, tapi 20. sempat COVID. Iya, sempat COVID 20. COVID kita tidak juga turun. Baik. Tapi tidak naik. Oh, stagnan. Stagnan. Itu alhamdulillah di Kabupaten Morowali karena kita tidak bergerak di sektor jasa. Sehingga pengaruh COVID pada waktu itu hanya membatasi ruang gerak manusia saja. Tapi kawasan tetap jalan dengan kebijakan pemerintah daerah di sana. Tetap beroperasi pokoknya. Tetap operasi dengan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan tetap jalan. Berarti saat ini jumlah penduduk di Morowali di angka 185 kurang lebih 185.000 jiwa. Yang mana di tahun 2014 itu di angka 100.000 sekarang kurang lebih 111.000 lah. Berarti ada penambahan 60 ribuan lebih begitu Pak ya? Migrasi penduduk yang masuk ke Morowali dengan adanya kawasan di sana, terus otomatis menambah atensi masyarakat untuk datang ke Morowali untuk mencari kerja. Tapi katanya kalau misalnya semakin banyak penduduk berarti bahan bakunya itu mengalami inflasi nih Pak. Terkini bagaimana? Bagaimana mungkin yang disuarakan oleh pedagang mungkin ya, atau juga pengusaha gitu? Apakah memang terjadi inflasi untuk bahan pokok atau komoditi-komoditi tertentu? Kalau saya melihat, kalau saya pendekatan ekonomi, seharusnya tidak. Tapi mungkin sebagian masyarakat luas berpikirnya seperti itu. Bahwa karena dengan menghitung-hitung jumlah migrasi yang mencari kerja di sana, dan mungkin dia tahu secara kedalam terkait penghasilan setiap karyawan yang mendapatkan, karena UMR di sana, upah minimum regional dan upah minimum kabupaten 3.800.000 tambah lembur tambah lain-lain, itu karyawan bisa dapat gaji setiap bulan minimal 6 juta sampai 10 jutaan. Sehingga dengan mendengar, melihat penghasilan masyarakat itu, sehingga masyarakat di sana yang tadinya kos-kosan tidak punya nilai, orang rame-rame bikin kos-kosan dan nilainya tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Padahal kalau bicara kebutuhan dari sisi bahan pokok ini seharusnya tidak harus dinaikkan. Karena jarak antara Makassar, jarak antara Palu, jarak Kendari ini kan tidak seperti saudara-saudara kita yang ada di timur sana, yang di daerah Papua yang memang biayanya, tapi mungkin melihatnya dari situ, sehingga karena banyak uang yang beredar, beredar, sehingga tidak apa-apa kita naikkan. Tapi pada kenyataannya juga dengan kondisi hari ini, ya pedagang yang ada di sekitar sana itu berganti terus, karena tidak menjaga itu tadi. Hanya melihatnya penghasilan orang. Dari segi nilai. Dari sisi penghasilan orang, bahwa banyak uang orang pasti akan banyak yang membeli. Padahal kan tidak harus begitu juga. Kalau bicara dagang ini kan harusnya jaga kualitas barang saja sebenarnya. Kalau berbicara dagang Pak, saya pernah dapat informasi bahwa satu mangkok bakso saja itu seharga 30-an lebih Pak katanya di sana. Kan kalau di Makassar masih bisa dapat harga 15-an, 10-an. Nah mungkin karena faktor itu tadi Pak. Faktor itu tadi. Karena melihat penghasilan orang, kita jual segini pasti dia beli.
Padahal belum tentu Padahal juga. belum tentu juga. Benar, Iya. karena kualitasnya juga beda Pak ya. Iya. Oke, paham. Iya. Jadi mungkin kita ini yang belum sempat mampir gitu ya, atau berkunjung ke Morowali, sedikit banyak dapat gambaran dari Pak Herdy, Pak. Oke, lantas mungkin ini juga di 30 September 2024 lalu, Pak Herdy kemudian dikukuhkan menjadi Ketua DPRD, benar Pak, 30 September? Atau mungkin saya salah informasi nih? Oh iya. Oke, 30 September Pak ya. Iya. Langkah awal yang kemudian diambil Pak Herdy setelah dikukuhkan menjadi Ketua DPRD maksud saya, itu seperti apa Pak? Langkah dan juga strategi? Tidak ada sih strategi yang luar biasa. Baik. Semua dijalani seperti biasa. Baik. 2014 terpilih, kemudian masuk periode kedua, ikut bertarung di 2019, kemudian terpilih, bahkan di 2019 itu perolehan suara saya terbesar se-Kabupaten Morowali 2019. Oke. Ya. Itu karena udah ada bekal mungkin Pak ya, atau seperti apa dari pengamatan Pak Herdy? Iya, 2019. Sudah ada bekal. Tapi dalam proses perjalanannya di periode pertama saya itu di 2014, saya menjadi anggota biasa 2 tahun setengah. Dalam proses perjalanannya saya ikut bertarung menjadi ketua komisi. Di komisi 1 saya terpilih jadi ketua komisi 1. Kemudian masuk periode kedua, saya lolos jadi anggota DPR dan ikut bertarung, dan di mana? Ketua Komisi 3 saya terpilih juga jadi Ketua Komisi 3. Komisi, oke. Yang mana partai saya pada waktu itu pemenang pemilu. Tapi bukan saya yang direkomendasikan, ada teman yang direkomendasikan untuk menjadi ketua. Tapi Partai Nasdem Di jadi pemenang. Jadi pemenang pada waktu itu. Kalau bicara suara saya yang terbesar. Tapi itulah mekanisme dalam partai politik yang tidak bisa kita ganggu gugat, karena itu keputusan partai. Di periode ketiga ini saya hampir tidak jadi. Di dapil saya itu kursi terakhir. Kursi terakhir di dapil saya. Baik. Tapi dalam perjalanannya ternyata partai mempercayai saya sebagai ketua DPRD. Karena kebetulan Nasdem sebagai pemenang pemilu di 2024 kemarin. Oke. Tapi dengan bekal Pak Herdy sekali lagi 10 tahun itu kan udah cukup banget Pak untuk bisa menjadi ketua. Makanya mungkin dipercayakan. Dari 5 kursi Partai Nasdem yang ada di DPRD Kabupaten Morowali, memang ya kalau bicara lama saya lebih duluan dibanding teman-teman yang 5 orang ini. Jadi karena kepercayaan itu juga dan pastinya kapabilitas dari seorang Pak Herdy akhirnya terpilih menjadi ketua DPRD. Pak, ini juga penasaran Pak, momen paling berkesan selama 10 tahun lamanya itu kan banyak yang terjadi nih. Bertemu masyarakat, kemudian menyuarakan apa yang dititipkan oleh masyarakat juga, kemudian soal pengawasan untuk kebijakan atau juga yang sedang berjalan oleh pemerintahan. Yang paling berkesan bagi Pak Herdy sendiri dari segi yang mana nih Pak? Yang berkesan terkait sebagai wakil rakyat ini, ya ketika misalnya kami turun ke lapangan, kemudian mendengarkan keluhan, mendengarkan harapan masyarakat, kemudian dalam perjalanannya kami mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat itu, disitulah kepuasan tersendiri yang susah diukur kebahagiaan. Karena memang tujuan kita di DPR adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat, sehingga dengan banyaknya keluhan dan harapan masyarakat, dan ketika kami mampu memperjuangkan itulah kebahagiaan yang susah terukur. Di situ letak kebahagiaannya. Oke. Jadi aspirasi yang sering dititipkan Pak atau dominan yang Bapak dengar dari masyarakat itu soal apa Pak? Ya, kalau kita di sana itu kebutuhan dasar masyarakat yang sampai hari ini belum tuntas-tuntas. Karena saya dapil lebih banyak di wilayah kepulauan, yang mana kebutuhan dasarnya terkait listrik, air bersih. Kalau saya biasa sampaikan sama teman-teman, kalau di daerah daratan ini sudah lama Indonesia merdeka. Kalau di wilayah kepulauan belum merdeka-merdeka. Karena teman-teman di daratan sudah menikmati subsidi listrik, sudah menikmati subsidi BBM, di wilayah kepulauan belum menikmati itu. Kepulauan ini 90 km dari kabupaten Pak? Kurang lebih 90 meter dari pinggir pantai untuk menuju kepulauan. Kurang lebih 90 km dari ibu kota kabupaten ke pinggir pantai untuk menuju kepulauan.
kepulauan ini Bungku Selatan, Pak, Bungku Selatan dan Menui Kepulauan, yang mana juga hari ini akan bertambah menjadi bertambah kecamatan Sombori Kepulauan. Ada pemekaran kemarin yang tadinya masuk wilayah Kecamatan Menui, sekarang menjadi Kecamatan Sombori Kepulauan. Dan insya Allah ke depan ini Kecamatan Kepulauan Umbele mudah-mudahan cepat dimekarkan dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Amin, amin. Ya karena juga kalau di kepulauan sendiri Pak, akses yang tadi ya, sekali lagi akses, kemudian infrastruktur juga. Biasanya mungkin kalau di daerah-daerah lain seperti jembatan mungkin yang sudah rusak dan sebagainya. Hal itu juga terjadi Pak? Iya, di sana. Jadi kita berpikir bahwa dengan adanya kebijakan-kebijakan pemekaran ini, supaya apa menjadi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini tercapai. Karena kalau kita bicara kebijakan pemerintah pusat terkait pendidikan gratis, kesehatan gratis, kalau pelayanannya, infrastrukturnya kita tidak penuhi, tidak jadi gratis itu pendidikan. Kesehatan juga jadi mahal juga. Betul. Tapi kalau kita ini mekarkan, insya Allah apa yang menjadi program pusat, kesehatan gratis dan pendidikan gratis, betul-betul gratis sampai ke masyarakat. Jadi langkah Pak Herdi sampai saat ini untuk memperjuangkan hal tersebut sudah sampai mana nih Pak? Yang tadinya misalnya di sana belum ada puskesmas, kita bikin perjuangkan untuk buat puskesmas. Akses yang tadinya dilalui harus lewat laut, bisa lewat darat. Kira-kira seperti Jadi, itu. satu pun puskesmas belum ada di sana Pak? Atau sudah ada? Awalnya ada, satu kecamatan itu satu. Sementara desa-desa di kecamatan itu kan gugusan pulau-pulau. Nah, kesehatannya gratis, tapi akses menuju ke sini mahal, sehingga program kesehatan gratis itu akhirnya jadi tidak gratis. Nah, inilah yang kita coba fasilitasi, baik ambulans laut, baik kalau yang bisa dimungkinkan untuk membuat akses darat, kita bikin aksesnya. Yang tidak dimungkinkan, kita bantu ambulans lautnya supaya itu menjadi betul-betul kebijakan pusat, program pemerintah pusat dan daerah ini terkait kesehatan gratis dan pendidikan gratis itu betul-betul gratis. Betul. Ya. Dan semoga segera ada kabar baik Pak. Insya Allah. Dan ini kan masih diperjuangkan juga karena. Tapi sebagian sudah, Sombori sudah ada. Puskesmas sudah ada di sana. Di Kepulauan Umbele walaupun belum mekar menjadi kecamatan, di sana juga fasilitas itu ada. Listrik sudah kita masukkan ke sana walaupun belum dikelola oleh PLN, masih sifatnya PLTD, listrik daerah. Tapi kalau untuk di Kecamatan Bungku Selatan di wilayah Pulau Paku itu sudah alhamdulillah sudah dikelola oleh PLN. Jadi tinggal dimaksimalkan aja Pak yang ada. Walaupun ya masih baru 12 jam dibanding dulu tidak ada sama sekali, Pak. Menyala jam 6 sore, mati jam 10 malam, yang harus dibayar oleh masyarakat 100 sampai 150 ribu per hari, per bulan. Per bulan. Dengan menyalanya jam 6 sore sampai jam 10 malam saja. Nah, dengan hari ini alhamdulillah walaupun baru 12 jam dikelola oleh PLN, menyala 12 jam dari jam 6 sampai jam 6 pagi, tidak sampai 50 ribu. Kalau masyarakat yang pakai daya rendah 900 kWh. Dan itu berubahnya sejak Pak Herdi menyuarakan hal itu? Artinya bukan cuma saya saja, tapi teman-teman yang ada di sana untuk menyuarakan itu di tahun 2022. 22? Ya, baru Pak ya. Tahun 2022. Selain dari dua daerah tersebut Pak yang kemudian menjadi prioritas juga oleh Pak Herdi bersama teman-teman lainnya, fokusnya kemana nih Pak? Atau bidang apa? Mungkin pertambangan kah? Atau mungkin isu lingkungan kah? Atau seperti apa? Karena kan kita kalau dengar Morowali berarti sektor pertambangan yang paling bagus gitu Pak. Atau pokoknya banyak potensi lah yang ada di sana. Tapi mungkin banyak juga mereka yang bisa merasakan keresahan mengenai isu lingkungan. Nah, kalau dari DPRD sendiri melihat hal itu, apakah mungkin akan dibuatkan kebijakan, kemudian dikirimkan ke pusat, atau seperti apa? Kalau terkait isu lingkungan yang ada di Kabupaten Morowali ini kita intens berkomunikasi, karena memang ini agak kesulitan juga kita.
agak kesulitan juga kita karena bicara kewenangan pertambangan ini, kalau dia pertambangan nikel, karena kita komoditinya di sana komoditi nikel, itu kewenangannya kewenangan pusat. Kalau dia galian C itu kewenangannya provinsi. Pengawasannya pun juga di sana. Jadi kami di daerah tidak punya ruang terlalu jauh. Jadi ruang kami ini ketika ada aduan masyarakat, ketika ada ribut-ribut di masyarakat, kemudian kami turun ke masyarakat. Tapi insya Allah terkait ini kita intens berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Morowali dalam rangka memperbaiki pelayanan kita kepada masyarakat. Pokoknya senantiasa digaungkan, walaupun mungkin tadi disampaikan ada pos-pos sendiri yang dimana menjadi perhatian pusat, provinsi begitu Pak. Oke, mau ditambahkan lagi Pak? Ya, dan insya Allah tetap juga kita fokus kepada masyarakat Kabupaten Morowali di sektor pertanian. Baik. Sektor pertanian, kita berharap karena dengan adanya kawasan industri di sana, sektor pertanian ini kita bisa maksimalkan sehingga kebutuhan kawasan industri ini yang membutuhkan produk pertanian tidak harus mengambil dari luar, tapi mengambil dari petani yang ada di Kabupaten Morowali. Lokal. Begitupun potensi usaha dengan adanya kawasan di sana, kita berharap ya pengusaha-pengusaha lokal di sana bisa berdaya juga terkait peluang-peluang yang ada di Kabupaten Morowali dengan adanya industri yang ada di Kabupaten Morowali. Baik, Pak, kalau misalnya untuk kontribusi dari Morowali sendiri mungkin untuk IKN ke depannya itu dari potensi apanya nih Pak yang akan dikirimkan mungkin? Kalau Morowali mungkin agak jauh. Baik. Agak jauh. Kalau Sulawesi Tengah kalau IKN yang dekat dengan Sulawesi Tengah itu Donggala, baik, Palu, Parigi. Kalau kami di wilayah Morowali ini jauh dengan IKN. Mungkin kan pilihannya kalau bukan di Donggala, Parigi, dan Palu ini mungkin di Mamuju, Sulbar. Kalau Morowali. Tapi memungkinkan nggak Pak kalau misalnya sewaktu-waktu mungkin ada kerjasama antara IKN atau juga mungkin investor asing begitu langsung datang ke Morowali? Bisa saja. Bisa saja ya Pak? Bisa saja. Tapi kalau untuk sementara potensi yang ada di sana, kalau bicara galian C terkait pembangunan, pasti mereka pilih yang lebih dekat. Baik. Kalau kemudian bicara potensi perikanan, potensi pertanian, untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Morowali saja agak kesulitan. Kita harus butuh dari luar juga. Siap. Jadi untuk sekarang kalau berbicara tentang komoditi unggulan Pak, biasanya kan dari setiap daerah itu ada. Kalau komoditi unggulan di Morowali sendiri, apakah fokusnya di nikel saja atau mungkin ada yang lainnya? Komoditi unggulan yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah ya pertambangan. Fokus di pertambangan saja gitu Pak. Walaupun ada juga potensinya di sektor perikanan dan pertanian. Tapi sumbangsi tertinggi adalah di pertambangan itu sekali lagi. Baik. Oke, Pak Herdi, untuk closing statement kita mau dengarkan juga tadi mungkin basicnya adalah Pak Herdi adalah perantau asli dari Morowali, kemudian harus menempuh pendidikan di Kota Makassar, dan pastinya sudah bagaimana lah merasakan kehidupan itu Pak sejak usia muda. Dan kemudian sekarang ini bisa menjadi sosok Ketua DPRD. Nah, lantas pesan apa yang ingin Pak Herdi sampaikan untuk para anak muda yang mungkin bercita-cita seperti Pak Herdi ingin bermanfaat bagi banyak orang, tapi mungkin terkendala atau masih insecure istilahnya Pak, khawatir belum bisa memberikan apa-apa kepada banyak orang. Pesan atau penguatan apa yang mau disampaikan Pak? Silakan. Ini pesan moral kayak saya secara pribadi perjalanan hidup ini, karena saya ini orang kampung, saya mendengarkan cerita-cerita orang tua dulu, khususnya bapak saya kadang bercerita bahwa kalau mau dianalogikan begini. Saya biasa ditanya waktu masih kecil, di sini yang tinggi apa? Saya biasa jawab pohon kelapa. Karena kita tinggal di daerah kampung, yang tinggi pohon kelapa. Dan selain pohon kelapa, tiang layar perahu.
Ditanya posisi tiang layar perahu itu bengkok atau lurus? Lurus. Jadi disampaikan oleh orang tua, jadi kalau mau dapat posisi tinggi harus lurus. Jadi kalau misalnya kita mau menuju satu tempat, kalau kita jalan lurus pasti akan cepat sampai. Tapi kalau kita jalan ke sana pasti lama sampainya. Jadi pesannya kira-kira seperti itu. Jalankan hidup lurus saja. Lurus-lurus saja. Jangan berkelok-kelok Pak ya. Jangan berkelok-kelok. Pasti lama sampainya. Untung-untung kalau sampai. Kalau tersesat bisa saja tersesat. Jadi jalan lurus. Kalau mau dapat posisi tinggi, ya juga harus. Itu saja sih pesan. Oke, gerak lurus Pak ya. Oke, jadi maksudnya ini kesempatan yang luar biasa juga. Pak Herdy pasti bisa mengingat lagi apa yang sudah disampaikan orang tua gitu ya. Dan ini menjadi bekal Pak Herdy hingga bisa seperti saat ini gitu. Terima kasih banyak Pak Herdy. Saya juga terima kasih sudah mengundang ke sini. Saya juga tidak menyangka akan sampai di sini. Terima kasih banyak. Berarti ini perdana Pak untuk bisa berbincang bersama kita ya Pak. Ya. Saya biasa dulu waktu masih kuliah biasa juga ke sini. Tapi bukan dalam rangka untuk wawancara. Dalam rangka untuk ketemu senior meminta sumbangan untuk kegiatan kegiatan dulu Pak yang organisasi mungkin Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Herdy, luar biasa juga bisa berkesempatan lah hadir langsung ke Tribun Timur dan juga membagikan kisah hidup Pak Herdy. Terima kasih Pak. Semoga dari apa yang disampaikan Pak Herdy ini bisa menjadi insight bagi para pemuda gitu agar bisa menggelorakan lagi semangatnya bisa sukses seperti Pak Herdy. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Pak, sehat sukses selalu Pak. Sama-sama. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program kita. Jangan lupa saksikan program lainnya yang akan kita hadirkan setiap harinya. Akhir kata saya Fiorina Jiretno mewakili Pak Herdy dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertambangan aja di sana. Dari sektor itu.